Oke, selamat pagi. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan lagi tentang bab tentang job design dan work measurement atau desain pekerjaan dan pengukuran kerja. Jadi hari ini adalah metode menggunakan metode studi waktu. Jadi time studies atau studi waktu ini adalah pencatatan waktu sebuah sampel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan waktu standar kerja. Lalu contoh kasusnya seperti ini. Jadi diketahui hasil observasi studi waktu di perusahaan atas masing-masing elemen kerja yang telah dilakukan pekerja. Perusahaan ingin menentukan waktu standar kerja. Jadi yang dicari adalah waktu standar kerjanya. Di sini perusahaan memberikan faktor kelonggaran yaitu 15%. Faktor kelonggaran di sini yang dimaksud adalah pekerja saat melakukan pekerjaannya, dia kadang ada saat kelelahan, lalu saat dia harus ada keperluan pribadi, misalkan ke belakang ataupun dilakukan chatting sebentar menggunakan handphonenya, itu adalah suatu faktor kelonggaran dari perusahaan memberikan batasan sebesar 15%. Nah, dari observasi ini diketahui di sini perusahaan melakukan observasi sebanyak 5 kali observasi ya. 5 kali observasi pada masing-masing elemen kerja. Elemen kerja yang maksud adalah yang pertama ada membuat dan mengetik surat. Lalu kedua mengetik alamat surat. Lalu kemudian menempel perangko dan mengisi dan menyegel amplop ya. Masing-masing elemen ini diobservasi sebanyak 5 kali. Observasi pertama itulah sebanyak 8 menit ya. Pekerjaan elemen kerja pertama yang A itu 8 menit. Lalu observasi kedua 10 menit. Lalu observasi ketiga 9 menit. Observasi keempat 21 menit dan observasi kelima 11 menit dan seterusnya. Berikut juga dengan elemen kerja yang B dan C, itu semua juga observasi sebanyak 5 kali ya observasinya. Lalu diketahui di sini ada tingkat kinerja. Jadi tingkat kinerja di sini itu didapat dari perusahaan mendapatkan catatan bahwa tingkat kerja masing-masing dalam elemen kerja ini adalah tingkat kerjanya 120%, lalu yang B 105%, yang C 110%. Jadi artinya untuk melakukan elemen kerja itu, si pekerja itu bisa melakukannya sampai dengan 120%, artinya lebih cepat ya dari waktu yang selama diobservasi gitu ya. Jadi tingkat kerja didapat dari informasi dari perusahaan. Jadi memberikan catatan bahwa tingkat kerjanya masing-masing elemen adalah sekian persen gitu ya. Solusinya untuk mencari waktu standar itulah tahapannya kita harus mencari dulu namanya waktu rata-rata. Waktu rata-rata didapat dari jumlah waktu yang tercatat yang diperlukan untuk melaksanakan elemen tugas dibagi dengan jumlah observasi. Nah, jadi waktu rata-rata adalah masing-masing elemen kita cari waktu rata-ratanya ya. Yang A waktu rata-rata berapa, yang B waktu rata-rata berapa, yang C waktu rata-rata berapa. Nah, ini nanti kita lakukan di tahap berikutnya. Pertama saya mau jelaskan masing-masing atau tahapan solusi pekerjaan dari kasus ini gitu ya, untuk mencari waktu standar kerjanya. Setelah kita mencari waktu rata-rata masing-masing elemen, kita mencari waktu normal. Waktu normal didapat dari waktu rata-rata dikalikan faktor tingkat kinerja, yang mana telah didapat di sini lah tingkat kerja sudah diketahui di sini ya. Jadi kita setelah hitung waktu rata-rata, lalu kita hitung waktu normalnya. Setelah itu baru kita bisa hitung waktu standarnya. Waktu standar didapat dari total waktu normal dibagi dengan 1 dikurangi faktor kelonggaran. Faktor kelonggaran tadi yang telah dijelaskan bahwa perusahaan memberikan faktor kelonggaran sebanyak 15% di sini ya. Jadi ini bisa berupa untuk keperluan pribadi dan keperluan lain-lain, itu perusahaan memberikan faktor kelonggarannya adalah 15%. Nah, ini kita kita masukkan ke dalam perhitungan di dalam mencari waktu standarnya gitu ya. Jadi waktu standar didapat dari total waktu normal dibagi dengan 1 dikurangi faktor kelonggaran. Nah, kita coba kerjakan dulu dari
soal ini kita coba kerjakan masing-masingnya. Jadi solusi pertama, ini soalnya udah saya pindah di sini. Jadi yang pertama adalah kita mencari waktu rata-ratanya dulu ya. Jadi waktu rata-rata masing-masing elemen ya. Jadi waktu yang A dapat dari jumlah dari waktu yang tercatat yang diperlukan untuk melakukan elemen tugas ya, dibagi dengan jumlah observasinya. Nah, sini kita lihat yang A adalah ada 8 menit, 10 menit, 10 menit, 20 menit, dan 11 menit. Nah, yang kita hitung hanya yang normal atau wajar ya. Jadi di sini yang itu adalah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11. Kenapa 21 tidak? Karena dia nggak wajar angkanya, makanya dikasih tanda bintang di sini ya. Jadi dia angka yang tidak wajar, maka dia tidak ikut perhitungan. Jadi yang dia ikutkan adalah 8, 10, 9, dan 11 dibagi dengan jumlah observasi. Karena ini tidak ikut, maka dibagilah dengan dibagi 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Karena di luar kewajaran, maka ini tidak ikut dihitung. Hasilnya adalah 9,5 menit ya. Berikutnya adalah untuk mencari waktu rata yang B ya. Yang B kita hitung sama, jadi ya 2 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 tambah 3 dibagi dengan, karena ada 1, 2, 3, 4, 5 observasi yang mana angkanya semua wajar, maka kita baginya adalah bagi dengan 5. Hasilnya adalah 2,2 menit ya. Kemudian yang terakhir yang C, ini kita hitung di sini ada 5 observasi juga, 21, 5, 21. Nah, yang 5 ini nampak kurang wajar, yang lainnya 2 menit, 1 menit, sedangkan itu 5 menit, pasti ada sesuatu yang tidak wajar di sini, maka ini tidak diikutkan dalam perhitungan. Jadi yang dihitung adalah 2 tambah 1 tambah 2 ditambah 1 dibagi dengan 4 ya, karena yang dihitung hanya 4 observasi aja yang wajar ya. Jadi hasilnya adalah 1,5 menit ya. Setelah mencari waktu rata-rata, kita mencari waktu normalnya dulu ya, waktu normalnya dari masing-masing elemen. Waktu normalnya itu dapat dari waktu rata-rata yang tadi, waktu rata-rata A dikalikan dengan faktor tingkat kinerja ini kita di sini ya. Jadi disinilah diketahui yang A itu 9,5 dikalikan dengan faktor tingkat kinerjanya, yaitu 1,2 ya. Hasilnya adalah 11,4 menit. Lalu yang B itu adalah 2,2 sini dikalikan dengan tingkat kinerjanya ya. Hasilnya adalah 2,31. Waktu normal yang C adalah 1,5 dikalikan dengan 1,1, hasilnya adalah 1,65 ya. Berikutnya mencari waktu standar. Sebelum mencari waktu standar, kita harus jumlahkan dulu waktu normalnya ya. Jadi jumlah waktu normal.
12,4 ditambah jumlah 12,36 menit ya. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung waktu standarnya. Waktu standar didapat dari total waktu normal, atau jumlah waktu normal ini dibagi dengan 1 dikurangi faktor kelonggaran yang tadi diberikan oleh perusahaan ya. Jadi waktu standar dapat dari jumlah waktu normal itu 15,6 dibagi dengan 1 dikurangi faktor kelonggaran adalah 15% ya, yaitu 0,15. Maka waktu standarnya diketahui adalah 18,07 menit ya. Nah, di sini ini sudah diketahui waktu standarnya. Jadi ya, untuk menghitung waktu standar itu setelah kita perhatikan dulu masing-masing elemen kerja dengan observasinya, yang mana yang tidak di luar normal itu kita tidak hitung, seperti yang ini dan yang ini. Kemudian kita itu untuk mencari waktu rata-ratanya masing-masing A, B, dan C. Kemudian kita cari waktu normalnya, lalu baru kita jumlahkan waktu normal tersebut mencari total waktu normal. Kemudian kita baru bisa hitung waktu standarnya ya. Jadi hasilnya adalah 18,07 menit untuk waktu standar dari total pekerjaan ini. Di perusahaan bisa menentukan bahwa total pekerjaan ini harusnya punya waktu standar sebesar 18,07 menit ya. Jadi ini aja cara proses pekerjaannya. Kalian bisa juga coba latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian akan cara menghitung dari waktu standar ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalian bisa coba soal ini. Bagi yang ingin mencoba mengukur tingkat pemahaman kalian bisa mencoba hitung dari kasus ini. Kalian hitung mencari waktu standarnya untuk yang ini. Ya, itu aja dari saya untuk kali ini. Terima kasih. Selamat pagi.